Hati kami tenang ya Tuhan, karena kami yakin percaya di dalam pengalaman hidup Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun juga kami tetap merasakan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, hari ini kami rindu kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, dinasihati oleh Tuhan, dan mungkin ditegur oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba mohon juga untuk diri hamba sendiri Tuhan yang sangat jauh dari sempurna ini. Tolong Tuhan, saat ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tempat ini. Maka Tuhan tolong sucikan dan kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu, agar apapun yang nanti hamba ucapkan benar-benar berasal dari Tuhan dan kami bisa merasakannya, sehingga nasihat-nasihat Tuhan, teguran-teguran dari Tuhan kami bisa mengerti dan bahkan diberi kemampuan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan kita ketemu ya saudara ya, haleluya. Kemarin ditanya sama Jesse ya, mau hadir atau via Zoom. Udah lama juga kita gak ketemu ya saudara ya. Puji Tuhan semuanya sehat. Puji Tuhan ya. Ya emang sih tanggal 12 itu saya duluan tuh ya di operasi ya. Operasi terakhir tanggal 12 Mei itu adalah yang ketiga kalinya untuk panggul kiri ya, karena yang pertama dioperasi sebetulnya kan udah semua ya, dua-duanya panggul, lutut dua-duanya juga sudah diganti semua, bionic woman ya, cuman yang kiri ini memang dari awal bermasalah. Jadi sudah di operasi kedua dan ternyata 2 bulan 3 bulan yang lalu itu karena masih merasa sakit, jadi oleh dokter di CT scan, di foto, dan ternyata implannya di dalam itu patah saudara. Implan tuh bisa patah loh saudara. Saya juga nggak ngerti tuh, dan nggak ada jalan lain, harus dibongkar lagi ya. Jadi tulang-tulang yang sudah rapat pertama kali itu dibelah lagi ya. Yang kedua itu sudah rapat juga tulang-tulangnya yang dipecah-pecah itu dibelah-belah lagi gitu saudara ya. Jadi tapi kembali bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini saudara ya, apakah itu sakit penyakit atau masalah dalam hidup, tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Jadi saudara, tentu kita dalam hidup ini selalu ada kerinduan. Saya bangga banget dengan gereja kita di sini ya, karena seluruh keluarga kayaknya semuanya, bukan kayaknya, pasti semuanya itu ya melayani Tuhan ya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jadi terharu nih saudara ya. Ya puji Tuhan, semuanya pelayanan, dan memang sih hidup kita itu mau apa sih saudara ya, kan hidup ini pendek, selalu saya ingatkan. Kalau kuat kata firman Tuhan itu 70 tahun ya, benar ya. Kalau kuat 80, lebih dari 80 ya bonus lah katanya. Kalau benar-benar 70 harusnya tahun lalu saya udah game itu ya. Tapi Tuhan kasih kekuatan ya. Apakah bisa 80? Ya oke lah, tapi kalau sampai 90 sih gak mau saya. Susah make upnya. Sekarang aja bikin alis sudah mesti diginiin dulu ya kan. Karena ya itulah keriput-keriput, apalagi eyeliner udah berat ya. Jadi tapi puji Tuhan ya Pak, puji Tuhan Pak, aduh luar biasa ya, masih sehat, haleluya ya. Semuanya sehat dan berharap semakin hari itu semakin meningkat gitu ya, sesuai dengan usia. Harusnya semakin hari kita tuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Lewat COVID itu pun kita nggak bertambah
bertambah down iman kita, kan enggak saudara. Sempat mengalami sih dalam pekerjaan, dalam kehidupan, tapi Tuhan ingin supaya kita tetap naik ya, jangan turun. Begitu juga dalam pelayanan, mempersembahkan selalu yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin share dengan saudara sekalian ya, dari firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Roma pasal 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Di sini sudah ada? Ya, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Jangan cepat-cepat bacanya ya, kita nikmati setiap kata demi kata, dan saya undang saudara bangkit berdiri ya. Kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Demi kemurahan Allah ya, yang artinya sebab Allah telah begitu bermurah hati kepada saudara-saudara dan saya. Bayangkan saudaraku ya, kita jujur saja, dari hari ke hari, dari saat ke saat kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa loh. Tapi Tuhan tetap bermurah hati untuk mengampuni saudara-saudara dan saya. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan dibuat putih seperti salju. Kesalahan-kesalahan kita juga tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu kemurahan yang luar biasa. Dan bahkan siapakah kita sehingga kita dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa, dan Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan harga dirinya, segala-galanya, supaya apa? Supaya saudara-saudara dan saya diselamatkan. Amin saudara. Keselamatan itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka Rasul Paulus mengingatkan, demi kemurahan Allah, karena Allah sudah begitu bermurah hati kepada saudara dan saya, maka Rasul Paulus nasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Karena Allah sudah begitu bermurah hati terhadap saudara-saudara dan saya. Ya, itulah yang disebut ibadah yang sejati. Ya, zaman dulu pada saat perjanjian lama, persembahan-persembahannya saudara, itu yang seperti dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain itu. Ya kan, mempersembahkan korban binatang-binatang. Ya, dan saudaraku ribetnya bukan main loh. Jadi saudara sekarang bersyukur kepada Tuhan karena kita nggak sudah melakukan itu lagi. Ya dulu itu harus sapi lah, kerbau lah, apalah, sama seperti yang lain, dan itu jumlahnya bisa luar biasa banyaknya. Ya saudara-saudara dan saya sekarang ini hanya diperlukan apa untuk kepada Tuhan? Mempersembahkan tubuh kita. Amin saudara. Ya, mempersembahkan tubuh kita yang bagaimana saudara? Ya, tubuh kita yang sudah dirubah, tidak seperti dunia ini, sudah dirubah pola pikir kita sehingga dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang baik, mana yang enggak baik. Tubuh kita yang sudah dirubah seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara soal persembahan, itu pasti sudah terjadi dari awal-awal. Pasti dilakukan juga oleh Adam dan Hawa. Buktinya ketika mereka terusir dari Taman Eden, kita tahu ya, dalam Alkitab kita baca, Kain dan Habel, anak Adam dan Hawa, itu juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Artinya yang namanya persembahan itu sudah dilakukan sejak dari asal muasalnya manusia ada di Taman Eden. Amin saudara, sudah dilakukan.
Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudara, persembahan Kain dan Habel itu, kisah tentang persembahan Kain dan Habel itu menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan persembahan yang terbaik. Yang terbaiklah yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan. Buktinya itu Kain dan Habel itu yang diterima adalah yang dari Habel. Karena Kain salah, ya, tidak memberikan yang terbaik. Dan saudaraku, bagaimana dalam hidup kita itu kita memberikan yang terbaik juga. Orang-orang tua, saudara, ya, kalau anaknya pinter, sehat, cakep, ya, saudaraku. Dan saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang tua? Pasti akan disekolahkan pikirannya nih, disekolahkan jadi dokter lah, jadi insinyur lah, ya, jadi pejabat lah. Disekolahkannya pasti di sekolah-sekolah yang bagus kan. Tapi coba kalau anaknya bodoh, ya, nakal, ya kan saudaraku, ya, kurang ajar lagi, ya, terus maaf ya, penyakitan, pikirannya apa, udah disekolahin pendeta saja, begitu saudara kan. Jadi saudara, ya, kita jujur saja, itu pasti ada dalam pikiran orang tua. Dan Tuhan ingin sebetulnya ketika kita masih sehat, ya, ketika kita smart, pinter, ya, kita punya capability yang luar biasa, dan Tuhan ingin supaya apa? Kita persembahkan itu bagi Tuhan. Amin. Bukan yang terburuk, ya. Jadi penting buat saudara-saudara dan saya saat ini memang dihimbau untuk tetap memakai masker, jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tetap bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, itu gunanya sih saudara. Karena ini mic-nya khusus, jadi saya berani buka ini masker. Kalau nggak berani, gue juga, ya takut juga kan, ya kan. Ya jadi pada saat operasi pun sebetulnya saya rada khawatir sih. Tapi saya percaya, ya, bahwa hidup saudara-saudara dan saya ada di dalam penyertaan Tuhan. Nggak pernah ditinggalkan, pasti dijaga dengan baik. Itu buktinya mesin yang satu, puji Tuhan kan, nggak ditaruh di sana kan, ya kan. Kok yo iso loh, kok ya Tuhan pilihkan, itu kan sudah semuanya Tuhan udah jaga seperti demikian. Jadi sebetulnya memang gak perlu khawatir sih, amin saudara. Karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, kekhawatiran justru nambah masalah, betul gak sih? Kita khawatir, kepikiran, akhirnya gak ada damai sejahtera dan kehilangan sukacita. Gara-gara khawatir, ya. Makanya Tuhan ingin serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Saudara-saudara dan saya, hidup kita ini ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan tuh. Ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup saudara-saudara dan saya. Betapa bersyukurnya kita, Tuhan baik, ya. Jadi jaga kondisi supaya tetap prima, ya, tetap bisa melayani Tuhan secara luar biasa, dan bahkan puji Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan untuk bekerja, bisa bekerja, ya. Saya bersyukur, kembali bersyukur, puji Tuhan sudah diedel-edel kata orang Jawa, ya, badan saya ini, ya kan sudah, ya. Tapi tetap sehat gitu loh. Kenapa? Karena saya mau sehat. Supaya masih bisa bekerja, ya. Bekerja, sekarang ini saya masih dipercaya menjadi ketua klub Jaya Raya, ketua yang cukup klub bulu tangkis yang cukup luar biasa, ya. Saya bersyukur kemarin, puji Tuhan, ya, ada yang ini apa namanya, muji-muji gitu, ya. Jaya Raya sekarang hebat gitu. Wah, enggak biasa kan gitu. Oh, enggak. Biasa saja, ya. Wah, puji Tuhan. Sekarang itu karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita yang semangat dalam hidup, ya, amin. Semangat dalam hidup, ya. Jadi dipakai, masih laku gitu loh, ya kan. Masih laku kerja, masih laku khotbah. Haleluya, ya kan. Puji Tuhan, ya. Jadi saudaraku, maka Tuhan memberikan hikmat sehingga dalam waktu saya mulai memegang jabatan sebagai ketua itu tahun 2014. Dan saudara mengalami luar biasa, tetapi Tuhan memberikan hikmat, ya. Saya yakin saudara-saudara juga akan mengalami hal yang sama. Tuhan pasti kasih hikmat buat saudara dalam bekerja, dalam rumah tangga, atau di dalam hal apapun juga pasti ada hikmat dari Tuhan.
Jadi saya bisa membuat program yang namanya satelit, ya. Membentuk satelit juga awalnya tuh gagal, ongkosnya gede banget, ya. Gagal di Tasikmalaya, gagal di Makassar, gagal di sini juga gagal. Tetapi kemudian Tuhan terus enggak putus asa, saudara, ya, sehingga saat ini kita memiliki ada 16 satelit, ya, dan itu bagus banget. Semua klub-klub sekarang ngikutin, niru-niru gitu, saudara. Tetapi kita sudah duluan. Jadi dari 16 klub itu satelit-satelit ini menangani yang kecil-kecil, ya, under 13 itu bagus-bagus. Barusan dapat berita juga juara umum di Surabaya, di Jawa Timur, ya, itu dukungan dari Jaya Raya yang ada di Solo, ada yang di Jawa Timur juga, saudara. Jadi saudaraku, saya bersyukur pada Tuhan karena masih bisa eksis di dalam pekerjaan juga. Gak nyangka kan, nenek-nenek kayak gini loh, saudara, kan, ya. Tapi bisa, artinya bersaing dengan ketua-ketua klub yang lain yang masih muda-muda, laki-laki semua, cuman satu nih nenek-nenek perempuan, saudara. Dan sempat juga saya pernah dengar ngomong gini, ada salah satu klub yang ngomong gini, gue sih nggak takut kalau seandainya ketuanya itu perempuan, ngomong gitu, saudara, kan. Ya ternyata dia kalah sekarang ini, saudara. Jadi maksud saya adalah tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik dengan tujuan apa? Agar kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudaraku, saya bersyukur banget itu, ya, nggak pernah turun, selalu naik, ya. Dan karena saya bekerja, saya dapat income dong, saya dapat salary, saudara. Sehingga bukan nyombongin, bukan, saudara, tapi maksud saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak hidup dari persembahan kasih itu, dari PK itu, enggak, saudara, ya. Tapi Tuhan dengan semangat kita, dengan tujuan untuk melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan berkati saya sehingga saya bisa memberkati orang lain. Amin. Saya percaya keluarga ini luar biasa, ya. Jadi saudaraku perlu didukung sih, ya, jangan rewel-rewel jadi jemaat, ya. Haleluya, ya kan. Emang gampang nangani jemaat, nah, yang satu pengen ini, yang satu pengen itu, waduh, saudara, ya. Jadi jangan, kita saling mendukung supaya bekerja sama di dalam pekerjaan dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudaraku, saya bisa memberkati orang lain juga, ya kan, dan tetap bisa melayani Tuhan, ya. Itu yang saya sangat syukuri, saudara, ya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudaraku, sekali lagi yang ingin kita persembahkan adalah tubuh kita, ya, keberadaan kita yang sudah Tuhan rubah sedemikian rupa. Bisa membedakan. Dulu, saudara, sebelum kita dirubah oleh Tuhan, kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana. Kita nggak tahu yang mana yang berkenan kepada Tuhan, yang mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dulu kita nggak tahu, nggak bisa membedakan. Tapi dengan adanya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan oleh Tuhan kepada saudara-saudara dan saya, Roh Kudus itulah yang bisa memberikan kepada kita pengertian. Amin. Bisa membedakan, ya. Istilah saya itu analoginya tuh seperti orang memakai baju putih, sudah kotor, ya kan, kecipratan saus tomat lah, kecap lah, lumpur lah, dan lain-lainnya. Sehingga pada saat kecipratan saus lagi sudah nggak kelihatan, emang udah kotor, ya. Tapi saudara-saudara dan saya sudah dirubah oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, diputihkan oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Baju saudara yang putih itu bersih. Jadi ada satu aja kotoran yang nempel, lumpur kayak apa, kelihatan gak, saudara? Kelihatan, ya. Jadi bisa tahu mana yang benar, mana yang gak benar. Bisa membedakan dan juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan yang kehendak Roh, ya. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5, itu bicara soal keinginan roh dan keinginan daging, ya kan? Saling bertentangan tuh. Keinginan roh dan keinginan daging itu saling bertentangan.
Oleh sebab itu aku sering melakukan hal-hal yang tidak ingin aku lakukan. Ya, apa contohnya? Nggak ingin mengampuni, ya kan saudara? Itu mengampuni itu adalah keinginan roh. Tapi keinginan daging nggak mau mengampuni, saling bertentangan. Tapi puji Tuhan, saudara harus nurut pada keinginan roh ya, amin saudara. Kalau saudara nggak nurut, saudara nggak akan ada kesensitifan loh. Tapi begitu saudara nurut, lama-lama jadi sensitif, lama-lama jadi mampu ya. Dulu nggak, sulit banget saya mengampuni saudara, sulit banget. Apalagi kalau tersinggung, apalagi kalau difitnah. Lu jual gue beli juga loh, ya kan? Kan begitu dulu saudara. Ya, nggak bisa saya mengampuni. Berat banget untuk saya saudara, ya. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhanlah yang memampukan saya. Firman Tuhanlah, Roh Kuduslah yang memampukan saudara-saudara bisa melakukan kehendak roh, keinginan roh. Amin saudara. Itu tracknya orang Kristen loh saudara. Pengampunan itu kunci dari semuanya. Saudara dan saya diselamatkan karena pengampunan. Maka saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya juga harus mengampuni. Dan itu tidak mudah saudaraku. Dosa kita itu sudah seabrek-abrek, tapi Tuhan tetap mengampuni. Siapa saya kok dikasihi oleh Tuhan seperti itu? Dia menyerahkan harga dirinya untuk saya loh saudara. Untuk saudara juga. Betapa baiknya Tuhan. Dia adalah sang pencipta, penguasa alam semesta ini loh. Firman Allah yang hidup dan berkuasa, luar biasa. Tapi mau menyerahkan dirinya loh saudara. Menyerahkan harga dirinya. Ditelanjangi, diludahin saudaraku, dihina ya. Wah, udah luar biasa yang dialami oleh Tuhan. Dan dia tahan ya. Meskipun bolak-balik ini setiap kali saya khotbah di sini pasti saya ngomong ini. Karena supaya mengingatkan kepada saudara dan saya juga ya. Tuhan memilih saudara-saudara dan saya daripada harga dirinya. Padahal dia itu gak tahan sebetulnya kan. Takut sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Sedih sampai dia menyatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya ketika di Taman Getsemani saudaraku. Dan maka dari itu dia tahu nih kenapa dia sedih, kenapa dia takut dan gentar. Karena dia udah tahu beberapa jam ke depan apa yang akan dia alami. Dia tahu dia akan dihina, akan dilecehkan luar biasa, ditantang-tantang. Dia udah tahu, makanya dia bilang kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Kan begitu saudara ya. Tetapi dengan membayangkan wajah-wajah saudara-saudara ini yang bakalan menderita di neraka, maka kalimatnya disambung, tapi jangan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Amin. Itu kan pergumulan hebat di Taman Getsemani itu. Pergumulan hebat sampai 3 kali dia menyatakan itu kepada Tuhan, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku Bapa, bila kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali, yang ketiga kalinya lebih ngenes. Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya, artinya gak ada jalan lain untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Hanya ada satu cara, ngalamin itu semua dan harus mau menerima. Maka dia katakan biarlah kehendakmu saja yang jadi. Amin saudara. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa kepada saudara-saudara dan saya, yang membuat saya pribadi bertobat. Karena bagi saya tadinya harga diri luar biasa saudaraku ya. Tapi yang namanya pengampunan itu memang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana bisa mengampuni orang yang memfitnah kita? Memfitnah dalam keadaan yang lagi parah banget, keuangan ancur-ancuran, tiap hari ditongkrongi debt collector, dapat ancaman-ancaman, dimasukkan ke dalam koran apa segala macam. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu difitnah bahwa prize money atau uang hadiah atlet saya yang menang di India itu katanya diambil sama saya. Saudara, itu berat banget loh saudara. Karena saya orang sombong. Kalau saya masih punya uang seperti dulu, pasti gua taplokin berapa sini lo gua bayar lo ya kan. Saudaraku, dalam keadaan gak punya uang,
difitnah seperti itu, nangis saudara, nggak bisa marah juga, ya bisa seperti itu, nggak gampang untuk mengampuni, ya. Memang saya sudah ampuni tapi wajahnya gue inget sih saudara. Kan nggak gampang saudaraku, ya. Ditulis di buku lagi sebagai kesaksian. Aduh, saudara minta ampun dah. Bayangkan, katanya saya menipu apa segala macam, dimasukkan ke dia bikin buku kesaksian. Aduh, itu nggak mudah loh saudara, nggak mudah, ya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita dalam proses yang sedang dilaksanakan itu, saudara bisa menang. Amin. Kita ditakdirkan oleh Tuhan sebagai pemenang. Pemenang di dalam menghadapi hal-hal seperti itu, dan saudara tidak melakukan dosa. Saudara diberi kemampuan untuk mengampuni. Gak gampang, tapi firman Tuhan selalu mendukung kita. Ya, di hari yang sama hari itu firman Tuhan itu muncul semua. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Satu, siang hari itu dengerin RPK. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, astaga, ya kan, saudara. Karena sesama hamba Tuhan nih, tapi lebih muda dia, ya. Saudaraku, sampai 3 kali ayat yang keluar seperti itu di hari itu, udah pasti dong, ini pasti dari Tuhan. Waktunya saya harus mengampuni dia. Jadi saudaraku, saya telepon dia, ya, saya telepon, janjian ketemu nih, kan, janjian ketemu di sebuah hotel di Tamrin, ya kan. Saudaraku, dalam perjalanan pun saya masih debat-debatan sama Tuhan. Tuhan, kita sama-sama hamba Tuhan. Dia lebih muda loh, ya kan? Harusnya Tuhan bisikin dia, jangan bisikin saya. Ya dong, kan dia lebih muda, kan aturannya kan begitu, saudara, aturannya, ya. Jadi saudaraku, ya harusnya dia yang Tuhan bisikin gitu kan. Tapi saudaraku, ya tetap jalan aja ke sana, ya jalan ke sana. Begitu nyampe di hotel itu, saya turun, itu masih pengennya balik lagi aja gitu, muter balik ya saudara ya. Tapi akhirnya saya turun, ketemu di lobi hotel, dia bawa beberapa teman, saudaraku, saya sendirian loh, ya. Duduklah kita, begitu duduk, saya mau nerangin ke dia, mau minta maaf, bayangin, bukan saya yang salah loh, tapi Tuhan minta supaya saya minta maaf, menyelesaikan semuanya, supaya sesama hamba Tuhan itu jangan tengkar gitu kan. Jadi baru juga saya mau ngucap ini, kita pernah ngalamin gini ya beberapa tahun yang silam ini. Langsung saudara belum selesai ngomong nih, dia sudah ngomong, iya Ciin dulu begini, aduh. Dia cerita, aduh saudara, nggak kuat saya, ya. Saya dengar seperti itu marah loh saudara. Bohong kalau enggak, saya udah lihat nih di meja ada asbak, ya kan. Gua mau ambil asbak, gua hajar aja juga. Ya. Tapi apa, bayangkan, pura-pura mau ngambil asbak, udah nggak bisa bergerak saya. Jadi saudaraku, akhirnya pas saya nggak tahan, saya udah nangis, saya bilang stop, saya stop aja, lain kali aja kita ketemu. Akhirnya pas saya keluar saudaraku, di dalam mobil saya nangis keras-keras, Tuhan udah tahu loh bakal seperti itu kejadiannya. Saya malu loh, dimarahin sama anak muda, pendeta muda. Saya udah tua, malu. Dia bawa teman-teman di situ dan itu di lobi, saudaraku, malu. Tuhan bilang apa saudaraku? Kalau skenarionya seperti yang kamu inginkan, dia terima, dia terus sepika-sepiki, peluk-pelukan gitu ya kan. Saudara, itu gampang banget. Tapi sekarang saya mau nanya nih, dengan kejadian tadi masih bisa enggak untuk mengampuni? Langsung nangis saya saudara. Masih bisa enggak untuk mengampuni? Ya, saudaraku, saya nangis dan puji Tuhan gak lama setelah itu mertua perempuannya meninggal. Jadi saya juga rasanya dipaksa untuk hadir di kuburan, ya, pemakaman. Jadi saya pergi ke pemakaman, saudaraku, di Pondok Rangon, jauh banget. Dan begitu parkir, saya lihat dia lewat tuh di parkiran yang lagi jalan gitu. Jadi saya cepat-cepat turun, saya ini dong mau ngomong, maksudnya mau bicara. Buang muka saudara. Aduh, benar-benar itu loh, tidak mudah saudara, ya tidak mudah. Puji Tuhan istrinya masih baik deketin saya ya. Jadi saya masih terhibur gitu pulang saudara, dan masih bisa enggak mengampuni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberi oleh Tuhan kesempatan demi kesempatan untuk mentaati
lakukan firman Tuhan. Amin. Jadi puji Tuhan sekarang udah clear ya, udah beres saudara ya, semuanya udah beres. Puji Tuhan, ada kelegaan ya. Jadi saudaraku bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang baik, mana yang gak baik, mana yang benar, mana yang gak benar. Tetapi bukan selalu berhasil kan, kadang juga gak berhasil juga. Marah sama bawahan terutama kan, kalau bawahan kurang ajar gimana saudara ya kan. Saudaraku udah dikasih tahu, para cleaning service itu saya udah kasih tahu nih di GOR, gedung olahraga. Saya bilang gelas bekas, botol bekas dikumpulin, kamu jual, dibagi dengan para cleaning service. Lalu ada pegawai baru nih, saudara, pegawai baru datang, terus ngomongnya sama para cleaning service ini begini, dikumpulin, dijual, uangnya serahkan ke saya. Jadi para cleaning service itu ngomong, loh Ibu Imelda maunya tuh dibagi Pak, gitu kan. Jawabannya apa itu pegawai baru? Siapa Bu Imelda? Siapa dia? Begitu saudara kan. Saudaraku, itu kan gak gampang juga, ya kan? Saudaraku langsung saya teleponnya, lu di mana? Ya, itu kan laporan, karena cleaning service itu laporan ke saya, Bu. Pak itu ngomongnya tuh gini. Langsung panas dong. Apalagi mata saya ngeliatin, matanya mereka itu seperti nantang gitu kan. Ibu Melda berani nggak nih, ya kan? Waduh, tambah panas lagi, makanya saya langsung panggil. Ya kan, wah gue marah-marahin aja ya kan saudara. Dan saudaraku, tapi puji Tuhan Roh Kudus kembali ingetin kepada kita kan, gak boleh ya. Jadi saudara, saya panggil dia, ngobrol, akhirnya saya minta maaf dan clear ya. Dan saudaraku, sebetulnya kalau dipikir-pikir apa yang kita lakukan itu, apa yang saya lakukan itu gak ada apa-apanya ya. Bagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus coba saudara, para rasul itu tuh mengalami siksaan-siksaan yang luar biasa. Semuanya mati kecuali Yohanes ya, karena dibunuh. Ya, mati dibunuh. Thomas ke India itu disiksa, digoreng, enggak mati-mati. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu di sana, saudara? Itu tuh dikulitin loh. Ya. Itu Thomas itu dikulitin dan dipenggal baru mati, saudara. Ya, jadi tapi mereka selalu mengatakan apa? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus sama juga saudara, ya disiksa, ya kan dilempari batu sampai mati saudaraku. Tapi dia tetap mengatakan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan itu kunci daripada orang Kristen. Amin saudara. Dan pada saat itu hadir Rasul Paulus ya, yang namanya Saulus pada saat itu. Semuanya baca firman Tuhan ya. Ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, itu atas seizinnya Saulus. Yang nanti kalau sudah bertobat namanya Paulus ya. Atas seizin Saulus ya. Dan saya yakin pada saat itu si Saulus ini sudah ngelihat Stefanus dan menderita, tapi tetap mengampuni. Itu pasti tercatat di dalam ingatannya Saulus ya. Makanya saudara-saudara dan saya dalam hidup ini ya, kita jangan pikir apa yang kita lakukan itu tidak terekam. Kebaikan-kebaikan saudara, kemurahan-kemurahan saudara dicatat, direkam oleh orang. Dan saya yakin dan percaya itu terekam dan kemudian nanti akan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan juga yang saudara tanamkan, ya saudara taburkan kepada orang-orang lain, itu juga gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, benih yang saudara tabur itu gak akan hilang, gak akan sia-sia. Semuanya akan tumbuh secara luar biasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka memang saudara-saudara dan saya diberi tugas oleh Tuhan hanya untuk menabur saja. Ya, nanti yang memelihara, yang menumbuhkan itu Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kita akhirnya gak akan emosi. Coba kalau kita nginjilin seseorang gak bertobat-bertobat, emosi gak? Suka emosi kan? Lu ini ya udah berbulan-bulan gua sampai nyinyir sampai kering nih mulut gua kayak kan. Lu gak bertobat-bertobat, ya kan? Udahlah terserah, terus kita tinggal gitu ya. Saudara jangan salah ya, yang berkuasa bukan lidah bibir kita ya, tetapi firman-Nya yang hebat. Amin saudaraku.
Jadi Tuhan ingin saudara dan saya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita menjalani kehidupan diperbaharui, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi jangan pikir satu kali saudara mengalami pencobaan yang Tuhan izinkan, terus stop. Enggak, sampai hari ini pun saya ngalamin saudara, ya, mengalami masalah sampai hari ini saudaraku. Kenapa? Karena memang terus-menerus diperbaharui dan Tuhan ingin kita tetap keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Saya berusaha juga dalam hidup ini sebagai ketua klub, ya, Jaya Raya saudaraku, juga melakukan yang terbaik. Selalu puji Tuhan. Kita punya grup, selalu saya share firman Tuhan. Ketika bertanding selalu saya katakan firman Tuhan, saya beritakan dalam grup itu, ya. Tuhan berjalan di depan kita, tenang saja. Dia memimpin kita dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa bisa melawan? Amin. Amin semua. Ya kan? Biasa orang kalau lagi butuh kan gitu, ya kan saudara kan? Amin, amin semua, ya kan? Jadi saudara, saya berdoa juga supaya saudara-saudara ditempatkan di mana saja, berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia, ya. Jujur, rajin, menjadi kesaksian bagi orang lain. Terakhir saya ingin menyampaikan seseorang yang luar biasa yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Orang yang namanya Eric Liddell, atlet dari Inggris, ya, Skotlandia, masuk wilayah Inggris. Dan atlet ini adalah pelari jarak pendek 100 meter dan digadang-gadang menjadi juara di Olimpiade Paris tahun 1924. Ya, ini kejadian sudah lama berlangsung, tetapi menjadi sejarah. Ya, selalu setiap atlet-atlet Kristen pasti tahu yang namanya Eric Liddell. Ya, Eric Liddell ini saudaraku digadang-gadang oleh negaranya untuk mendapatkan emas lari 100 meter di Olimpiade. Nah, lari 100 meter pria itu seperti seperti target, ya. Jadi maksudnya seluruh multi event namanya, ya, Olimpiade, Asian Games dan lain-lainnya, itu selalu yang menjadi fokus adalah pelari 100 meter pria, ya, selalu itu. Makanya dengan bangga, ya, mereka sangat berharap Eric Liddell itu bisa juara, dapat emas di Olimpiade. Nah, saudara, Eric Liddell itu orang yang taat kepada Tuhan, cinta Tuhan, dan melayani Tuhan sebagai atlet, saudara. Lalu berangkatlah tim kontingen dari Inggris pergi ke Paris. Namun saudara, tiba-tiba ada berita bahwa lari 100 meter itu dipertandingkan di hari Minggu, ya. Eric Liddell begitu mendengar bahwa pertandingannya itu dilaksanakan di hari Minggu, langsung menyatakan, saya tidak akan bertanding di harinya Tuhan jika pertandingan itu dilaksanakan di harinya Tuhan. Zaman dulu ibadah itu hanya ada di hari Minggu. Zaman dulu, kalau sekarang ada yang Jumat lah, ada yang macam-macam, ya kan saudara. Lama-lama ke masjid, ya, saudaraku, ya. Dulu hanya hari Minggu dan rasanya sih dulu tuh satu kali ibadah saja, ya. Makanya Eric Liddell bilang, saya nggak mau, ya, karena hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Saatnya saya ibadah, saatnya saya melayani Tuhan. Jadi dia sudah mulai pelayanan penginjil gitu, saudara. Nah, saudaraku, heboh itu, ya, peristiwa itu menjadi sesuatu yang menghebohkan seluruh dunia. Ya, karena ini Olimpiade, ya. Jadi saudara, kontingen dari Inggris itu semuanya pada protes gitu, ya. Ya, agak marah gitu sama Eric Liddell, tapi tetap dia nggak mau berubah. Sampai akhirnya mendatangkan pangeran dari Inggris, didatangkan dan memaksa Eric Liddell untuk lari di hari Minggu itu 100 meter. Tetap dia nggak mau lari, saudara, ya. Dan bersyukur Tuhan bicara kepada dia. Dia nyatakan begini, saya tetap akan menyumbangkan medali emas untuk Inggris
tetapi saya akan lari di nomor yang tidak dipertandingkan hari Minggu, yaitu nomor lari 400 meter. Mau dapat emas, itu heboh lagi. Kenapa? Karena lari 100 meter dengan lari 400 meter jarak menengah itu beda, latihannya beda. Dan dia juga gak pernah ikut pertandingan 400 meter. Tapi keberaniannya itu menyatakan loh saudara, ya, saya akan mendapatkan medali emas di lari 400 meter. Bayangin, semua heboh, waduh sombong banget, dapat dari mana? Ya, jadi saudaraku, para wartawan akhirnya mewawancarai dia dong. Ya, mau dapat dari mana kamu? 400 meter, lu biasa larinya cuma 100 meter. Dia bilang begini, saya akan lari secepat-cepatnya dalam jarak 200 meter. 200 meter berikutnya itu urusan Tuhan. Begitu saudara. Waduh, saya ngomong gini terharu loh, ya kan? Jadi dia punya iman seperti itu. Saya akan lari mati-matian 200 meter. 200 meter berikutnya itu urusan Tuhan. Wah, heboh lagi saudara ya. Semua akhirnya Pak mendukung Eric Liddell. Ya, jadi pada saat dia lari di hari itu penonton di stadion itu penuh. Dan orang-orang Kristen, bahkan yang bukan Kristen pun pengen tahu pembuktian. Mau membuktikan apa loh? Pengen lihat tuh. Ya, Tuhan turun tangannya bagaimana tuh 200 meter. Ikut-ikut lari apa bagaimana ya? Semuanya pengen tahu saudara. Dan yang karena ada beberapa versi ya tentang ceritaan ini, ada yang punya versi di luar stadion itu orang-orang Kristen tuh pada nyanyi-nyanyi saudara ya, mendukung Eric Liddell. Jadi saudara akhirnya pada saat udah mulai mau start lari saudara, ada seorang masyhur ya, tukang pijet dari Amerika, saingannya dari Amerika. Seorang masyhur dari Amerika mendekati Eric Liddell dan memberikan secari kertas. Dan di situ saudaraku ternyata apa yang dia baca? Dia baca saudaraku karena ternyata ada tulisan yang diperuntukkan untuk Eric Liddell. Di situ yang ditulis di dalam, kita buka dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-30. Ini bisa menjadi pegangan untuk saudara-saudara juga ya. Kita baca saja bersama-sama dari 1 Samuel pasalnya yang 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30 ya. Kita baca bersama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Amin. Itu ayat dibaca oleh Eric Liddell. Siapa menghormati aku akan kuhormati. Dia pegang ayat itu saudara ya, secari kertas itu saudara, dan dia lari. Dan ketika dia lari, memang dia lari secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya dalam jarak 200 meter. Jarak 200 meter berikutnya dia membentangkan tangannya saudara ya. Dia bentangkan tangannya, dia lari sedemikian rupa sampai akhirnya mencapai garis finish dan dia keluar sebagai juara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Eric Liddell saudara bukan hanya menjadi juara saja ya di lari yang bukan nomornya 400 meter, tetapi dia juga memecahkan rekor lari 400 meter yang bukan nomor andalan dia saudara. Maka firman Tuhan yang diberikan tadi oleh masyhur dari Amerika terjadi, siapa menghormati aku akan kuhormati. Amin saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ditayangkan ketika hari Minggu ya. Ini orang kemana nih? Ditayangkan karena ada filmnya. Filmnya namanya Chariot of Fire. Saudara bisa cari nanti. Dan di situ ditayangkan dia lagi khotbah. Saudara ya. Hujan-hujan dia bawa payung di pasar, dia khotbah. Saudara. Dan pada akhirnya dia pergi ke China. Ya zaman itu China itu kan lagi dijajah Jepang gitu kan. Tapi dia pergi ke sana untuk menjadi missionary. Luar biasa.
Dan di Cina dia sangat dihargai, saudara ya. Sampai akhirnya dibuat patungnya Eric Liddell ada di sana. Karena ketika Jepang masuk ke China, para misionaris ini ditangkepin, dimasukin ke kamp konsentrasi. Tetapi di kamp konsentrasi dia jadi berkat, ya. Dia ngajar anak-anak kecil. Itu para tahanan narapidana itu pada punya anak di situ karena cukup lama di penjara, dan anak-anaknya para narapidana itu di sekolah, membentuk sekolah, membangun sekolah di kamp konsentrasi, dan dia setiap hari melayani Tuhan. Amin saudara, luar biasa. Jadi saudaraku, ini ada filmnya ya, dan namanya Chariot of Fire. Itu tuh luar biasa bagusnya. Saya nonton pada saat Asian Games di Korea ya, saya nonton di situ bersama-sama dengan atlet-atlet lain ya, yang nontonnya di sebuah kapel, tempat gereja kecil di mana atlet-atlet bisa ibadah di situ saudara ya. Dan kita nonton film itu dan saya bersyukur saya nonton dan saya mendapat berkat. Amin saudara. Jadi selagi saudara masih sehat, masih berprestasi ya dalam pekerjaan, rumah tangga dan lain-lainnya, saudara persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah begitu bermurah hati kepada kami. Semua keperluan kebutuhan kami tanpa kami minta pun Tuhan cukupkan bagi kami. Engkau sungguh baik. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kesehatan yang sempurna juga Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ini tetap kami ingat ya Tuhan, yang membuat kami termotivasi untuk juga melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang berdaulat penuh atas hidup kami, kami sudah berdoa. Amin.